yaitu kesebelasan Surakarta Kaptakan Suranenggala akan berhadapan dengan PSU laku tuan rumah dalam open turnamen sepak bola tingkat yang pertama di Stadion Palhasa. Cadangan dipercayakan Legi Heres Sopi Randa. Sedangkan pertandingan di hari ketiga ini dipercayakan sang penghadir lapangan, dipercayakan saudara Sol Akaturi, Alwe 1 Renal, Alwe 2 Ari. Pengawas pertandingan dipercayakan Bung Apan. Inilah juga babak pertama sudah dibuat oleh Akaturi yang coba dipercaya untuk memimpin jalannya pertandingan di babak perempat final antara kesebelasan Tetap malam berhadapan dengan Surakarta Suranenggala Kaptakan. Sementara kita langsung ke tengah lapangan, coba bola dikuasai, sementara anak-anak dari PSG coba melalui pemain gelandang tengahnya masih mampu dikuasai, sementara melebar maksudnya sayap kiri yang dituju, coba lewat Acong hentikan, sementara mampukah melewati satu pemain, masih Acong cukup kuat penguasaan bola, coba angkat, namun sayang rupa-rupanya Saib saudara-saudara, di mana penempatan posisi yang diberikan kepada sumber suara terbalik, sementara hanya menghasilkan tendangan penjuru. Coba akan dilakukan Said, nomor punggung 2 Said, angkat tunjuk-tunjuk maksudnya, namun sayang mudah, sementara diantisipasi anak-anak Surakarta melalui pemain belakangnya yang dipercayakan Rio Acong. Kembali bola dikuasai lewat Pandu Tuyul, pendek ke belakang kerjasama Ari, sementara kerjasama Jelat maupun Atam, angkat akan tunjuk-tunjuk yang ditoskan, namun masih mampu diantisipasi Uut. Datang lagi coba serangan yang coba dikuasai Aris Sari, sementara kerjasama nomor punggung 8 yaitu Bobo, angkat tinggi-tinggi maksudnya langsung ke dalam milik gawang, namun sayang tepat diberikan penjaga gawang Tompu yang dipercaya untuk mengawal jalan gawang kesebelasan PSG. Masih Tompu biasa adalah sepenuhnya angkat jauh-jauh maksudnya sayap kiri, kerjasama lewat pemain depannya oleh, namun kembali mampu diantisipasi, coba melalui pemain sayap kanannya yang ditempati nomor punggung 3, coba lewat bola angkat crossing, coba langsung ke mulut gawang, namun kembali coba sementara diantisipasi barisan belakang yang dipercayakan Denny selaku kapten kesebelasan dari PSG Ketrak Moyang, sementara mampu digagalkan serangan yang dibangun anak-anak Surakarta Suranenggala Kaptakan. Lakukan tendangan penjuru, coba dihadapi Pandu turun beberapa langkah Pandu, coba angkat dengan kaki kanannya, masih kembali sementara dicocor jauh-jauh lewat Denny selaku kapten kesebelasan, sementara menghasilkan lemparan ke dalam, dihasilkan anak-anak dari Surakarta Kaptakan Suranenggala. Pandu Tuyul kuasai bola, pendek saja maksudnya Rofika yang dituju, pendek kerja sama Aris, jauh ke depan Pandu berbahaya, lakukan heading saudara-saudara, di mana walaupun sudah di pressing kedua pemain namun masih mampu Robi melakukan heading, namun masih jauh dari harapan yang diinginkan. Robi menghasilkan tendangan gawang itu, angkat jauh ke depan, rupa-rupanya Jimmy yang dituju, masih Jimmy harus berhadapan dengan Lexen pemain gelandang tengah pendek ke belakang, diantisipasi kembali sementara lewat Jimmy, namun tepat di kaki nomor punggung 12 yaitu saudara Pais Porong, sementara bola pun meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam coba akan dilakukan pemain nomor punggung 16, pemain belakang yang coba naik membantu serangan, di mana lagi-lagi bukan suatu pelanggaran saudara-saudara, padahal berada di hadapan sana awal 2 yang dipercayakan Ari, sementara bola dikuasai pemain-pemain PSG melalui lewat Said, coba cukup cepat Said, namun kembali ditutup pergerakannya lewat Rio Acong, palang tutup terakhir dari kesebelasan Surakarta Suranenggala, sehingga bola pun dikuasai sepenuhnya, coba Rio kuasai bola sepenuhnya di sektor pertahanannya sendiri, masih Rio angkat jauh ke depan maksudnya jauh yang dituju, kerjasama Jimmy sodorkan jauh ke belakang, masih dikuasai anak-anak dari sebelasan PSG melalui nomor punggung 10, coba tuh kerjasama Jimmy, masih Jimmy kuasai tengah lapangan, masih Jimmy lakukan umpan melebar, gerakan umpan dilakukan, sementara Fajri coba kuasai bola, masih Fajri dibayang-bayang satu pemain, namun sayang di mana umpan crossing yang dilakukan Jimmy, di mana masih membantu satu pemain belakang yang dipercayakan
Rupa-rupanya tendangan penjuru kembali dihasilkan anak-anak dari Surakarta, namun masih mampu dikuasai. Berbahaya kembali masih mampu disentuh jaga gawang, namun rupa-rupanya terlebih dahulu sudah terperangkap oleh satu pemain dari kesebelasan PSG, sehingga asisten wasit saudara Renal mengangkat bendera tinggi-tinggi. Tampaknya suatu pemain terperangkap offset, coba bola dikuasai sepenuhnya lewat pemain Surakarta melalui Pandit Tuyul. Coba kerjasama Atam, masih Atam maksudnya Boy, coba melebar berbahaya, namun masih mampu diantisipasi anak-anak PSG dan coba dimonopoli Atam maupun Pacri. Sementara Said kuasai bola pendek ke belakang, Pacri angkat jauh ke depan, maksudnya yang dituju pemain depan yang dipercayakan nomor punggung 8, coba pendek, siapakah gerangan yang dituju, maksudnya Denny, mampukah hentikan bola, namun rupa-rupanya terlalu keras bola yang umpan langsung Faiz terhadap Denny, lemparan ke dalam Aris, pendek saja Pandit Tuyul, namun mampu dikuasai Cumi, cukup kuasai bola sepenuhnya, masih Cumi dipayang-payangi Lexen, mampu melewati 2-3 pemain, namun sayang terlalu lama penguasaan bola yang dilakukan Cumi seperti kaki Lexen melebar kerjasama Pandit Tuyul, Lexen kerjasama Robi, Lexen jauh ke bawah ke Pandit, mampukah melewati satu bola, masih mampu, namun lagi-lagi ada Debbie yang coba menyelamatkan jalan gawangnya, sementara menggagalkan serangan yang dibangun trio dari kesebelasan Surakarta melalui Jimmy dan kawan-kawan. Coba jauh ke depan yang dilakukan Tompi, rupa-rupanya pemain depan yang dituju, namun tepat di kaki Pandi, coba Pandit Tuyul jauh, sementara ke tengah diantisipasi berbahaya saudara-saudara, namun masih mampu dikuasai sepenuhnya pemain dari Surakarta melalui Atam. Sudah terperangkap offside, rupanya pergerakan Atam di mana cukup jelas asisten wasit kedua yang dipercayakan Ari mengangkat bendera tinggi-tinggi, sementara menghasilkan tendangan bebas. Iip coba kuasai bola sepenuhnya, Iip angkat jauh ke depan, namun mampu diantisipasi pemainnya belakang yang dipercayakan saudara Cilet. Datang lagi tekanan sementara melalui nomor punggung 15 Bule, coba kerjasama Said, coba Said, namun sayang mampu diantisipasi melalui Atam. Atam angkat jauh ke depan, masih ada apa nih saudara-saudara, palang itu yang coba terus menutup pergerakan satu pemain depan, sementara datang tekanan melalui pemain nomor punggung 16, sementara Cilet jauh ke depan, rupanya Pandit Tuyul yang ditutup. Cukup jelas saudara-saudara, pelanggaran dilakukan terhadap Pandi, sementara bola dikuasai Robi, sodorkan Lexen Pandi berhasil, namun sementara kesempatan masih diberikan kepada Surakarta melalui Pandit Tuyul, namun sayang di mana tendangannya masih jauh yang diinginkan Pandit Tuyul saudara-saudara, sehingga bola pun melebar sebelah kiri dan kamu dari kesebelasan PSG Getrak Moyan yang dikamu kepada saudara Tonton tepat di kaki Jimmy, terus menuju kulit Bunar, masih Jimmy pendek maksudnya kerjasama Tata, masih Tata di kanan dua pemain mampu meloloskan diri, berbahaya yang dilakukan anak-anak dari Surakarta, namun sayangnya di mana mampu diantisipasi Cilet saudara-saudara. Palang pintu terakhir dari kesebelasan Surakarta yang coba untuk mengawal jarak gawangnya dari serangan anak-anak PSG, lemparan ke dalam Denny, kuasai bola sepenuhnya, angkat jauh ke depan, namun tepat di kaki Cilet, masih Cilet angkat dengan kaki kirinya, maksudnya gelandang tengah yang dipercayakan otak, angkat jauh ke depan, berbahaya Faiz, cukup kuat saudara-saudara pengawalan yang dilakukan Fajri terhadap Faiz yang coba menusuk di satu sebelah kanan pertahanan dari PSG, namun masih mampu diantisipasi pemain belakang yang dipercayakan Faiz yang mudah bagi penjaga gawang Tompul, coba jauh ke depan, sementara Said yang dituju mampu dikuasai sepenuhnya anak-anak dari PSG lewat Said, masih mampu kuasai bola Said, mampu mengatur satu pemain, sementara kerjasama lewat pemain nomor punggung 8 mengisi di sektor sebelah kanan pertahanan, diantisipasi melalui Rio Acem yang coba untuk menutup pergerakan, namun datang lagi melalui pemain gelandang tengahnya, datang lagi lewat Said kerjasama nomor punggung 8.
Entah coba bola dikuasai lewat nomor punggung 15. Coba kuasai belakang untuk dilakukan. Coba Lexen angkat begitu. Maksudnya Robi yang begitu. Namun sayang saudara-saudara, di mana umpan panjang yang dilakukan Lexen masih mampu dipatahkan barisan belakang yang dipercayakan Apan maupun Iip, sementara mampu dikuasai lewat Rio Acong. Namun rupa-rupanya kurang akurat umpan yang dilakukan Rio, di mana menghasilkan lemparan ke dalam. Coba Fajri kuasai bola sepenuhnya, angkat tinggi-tinggi, sementara nomor punggung 8 yang dituju coba melalui pemain gelandang tengahnya melebar. Coba Pandu Tuyul mampukah melewati Doni, masih Pandu, namun terlepas penguasaan bola yang dilebarkan Pandu, masih ada apa maupun palang tujuh terakhir, angkat melalui sini tepat di kaki Pandu Tuyul, disodorkan Lexen pendek ke belakang, maksudnya Aris yang dituju. Coba hentikan sementara, masih Aris, bukan suatu pelanggaran, bola preventif dilakukan. Lexen kuasai bola, masih Lexen terus dikawal pergerakan yang lewat dari tekanan dari PSG, masih Lexen akhirnya angkat, namun lemah saudara-saudara. Umpan yang dilakukan Lexen sementara mampu diantisipasi lagi-lagi, dibuang jauh-jauh lewat barisan pertahanan yang dikerjakan Rio Acong, sementara menghasilkan lemparan ke dalam, dihasilkan anak-anak PSG Getrak Moyan. Lebar lapangan, lebar lapangan. Para lemparan ke dalam bodi jauh ke depan melalui nomor punggung 9 yaitu saudara Acong, namun sayang kembali tepat di kaki Pandu Tuyul, masih Pandu Tuyul. Cukup kuat pelanggaran kecil dilakukan Cimo terhadap Pandu saudara-saudara. Tendangan bebas ini sementara dihasilkan anak-anak dari Surakarta. Tapi tekan sudah Nenggala lewat pelanggaran yang dilakukan satu pemain dari kesebelasan PSG yaitu Cimo terhadap pemain depan dari kesebelasan Surakarta Rio Acong. Angkat jauh melebar yang coba dikuasai Arif, sementara umpan patahkan, namun mudah bagi penjaga gawang Tompul untuk memetik sikul benar dari umpan yang dilakukan Arif saudara-saudara. Sementara angkat jauh nomor punggung 10 yaitu Tata yang dituju, mampu diantisipasi Atam kerjasama Lexen, coba melebar namun salah pengertian, sementara mampu dikuasai sepenuhnya lewat Jimmy, masih Jimmy, sementara jauh lewat Buya, namun sayang mampu diasi kembali lewat Atam, dicocor saja lewat Atam, kembali datang tekanan melalui Lexen pendek ke belakang, maksudnya kerjasama nomor punggung 8 Paul, masih Paul melebar lagi-lagi Lexen terus mengisi di sektor sebelah kanan pertahanan PSG. Angkat terus grup rupanya Haris, apakah Pais yang dituju? Pandu itu melakukan tendangan poli saudara-saudara, namun sayang datangnya lemah, mampu dikuasai sepenuhnya penjaga gawang Tompul, masih Tompul angkat dengan kaki kanannya yang dituju Said, mampu diantisipasi sementara oleh barisan pertahanan datang tekanan melalui Acong melebar Atis, namun cuma mampu diantisipasi sementara lewat pemain belakang dari Surakarta tempat di kaki Lexen. Coba Lexen kurang akurat tempat di kaki Cimo, berbahaya saudara-saudara. Tendangan spekulasi jarak jauh yang dilakukan Jimmy gelandang tengah dari PSG, namun sayang masih melantung tipis ke atas besar gawang dari kesebelasan Surakarta sudah Nenggala, mampu dikuasai sementara lewat Fajri jauh ke tengah melalui pemain gelandang tengahnya, umpan panjang lagi-lagi dilakukan PSG, masih ada Rio Acong angkat jauh ke depan, maksudnya bola dituju, mampu diantisipasi sementara siapakah serangan yang dituju, namun mudah bagi Aris untuk memotong serangan. Pandu Tuyul pendek ke belakang, sementara kerjasama Lexen coba melebar, namun tepat di kaki Deni, umpan jauh melebar, masih ada Aris yang terus menutup pergerakan Lexen yang dituju, coba kerjasama Pandu, namun apa yang dilakukan Pandu saudara-saudara, sementara bola sudah meninggalkan lapangan. Panitia atau penonton udah garis aku itu langsung garisnya kita jeleun
Sementara kita kembali ke tengah lapangan, saudara-saudara. Laksana namun sayang kurang sempurna umpan yang dilakukan Laksana. Rupa-rupanya sudah membentur Deni back kanan, lemparan ke dalam sudah dilakukan Robi. Coba hentikan sementara Robi, telah dilakukan Robi, saudara-saudara. Mampu dicuri lewat pergerakan JB kerjasama Fajri yang coba lakukan oper Fajri. Umpan jauh melebar, rupa-rupanya Tata bebas, coba Tata berhadapan dengan Jilet. Sementara hentikan sejenak, pendek ke belakang terbaik. Hasil tinggal dilakukan dulu, namun sayangnya terburu-buru dilakukan Buya sehingga tendangannya masih jauh dari harapan yang diinginkan Buya sehingga menghasilkan tendangan gawang Rio Acong. Namun sayang lemah, mampu dikuasai sementara Arus kerjasama Laksen. Pemain gelandang tengah yang coba mengisi di sebelah kanannya pertahanan dari PSG. Umpan panjang yang dituju Pak Isporong, namun mampu dikuasai sementara lewat Fajri. Sementara kerjasama Rafi, masih Rafi terus upaya yang satu pemain Rafi. Cukup jelas, saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan pemain belakang terhadap Rafi. Apakah hanya menghasilkan tendangan bebas? Rupa-rupanya hanya diberikan peringatan lewat sang pengadil lapangan yang dipercayakan Soleh Al-Qadiri terhadap pemain yang saja melakukan pelanggaran terhadap satu pemain gelandang tengah ataupun pemain di depan yang dipercayakan Robi. Tendangan bebas ini coba dihasilkan anak-anak Surakarta, katakan sudah Nenggala, di mana 4 bahkan 5 pemain PSGP membangun pagar hidup untuk membendung lajunya si kulit bundar yang sudah dihadapi 4 pemain dari Surakarta, sudah Nenggala. Siapakah yang akan dilakukan? Coba rupa-rupanya Laksen yang dipercaya, saudara-saudara. Namun sayang tendangan bebas yang dilakukan Laksen masih di atas mister gawang dari PSG Getrak Moyang yang coba dikawal ke babak tumpul. Tendangan bebas coba dihadapi satu pemain belakang yang dipercayakan Apan maupun Iit, coba jauh ke belakang ancang-ancang. Siapakah gerangan yang dituju? Sementara jauh ke depan Tata, dua pemain daripada melakukan pelanggaran kecil terhadap Tata, di mana dilakukan 2 pemain yaitu Boy maupun Aris, sehingga wasit memberikan tendangan bebas dihasilkan anak-anak PSG dari Getrak Moyang. Tendangan bebas sementara coba dihadapi salah satu pemain gelandang tengahnya, akankah langsung ke mulut gawang? Rupa-rupanya langsung ke mulut gawang, namun sayang tendangan Buye lagi-lagi di atas mister gawang dari kesebelasan Surakarta. Dari Suranenggala lahirlah tendangan gawang Rio Acong, angkat jauh ke depan. Rupa-rupanya Robi yang dituju mampu diantisipasi sementara Apan kerjasama Tata melebar, namun sayang bola teman tepat di kaki Aris Munandar. Aris, umpan panjang dilakukan Aris Pak Isporong yang dituju, namun masih mampu diantisipasi Fajri kerjasama Acong. Masih Acong terus melihat mampu melihat 2 pemain. Rupa-rupanya Said kembali kerjasama Acong, coba kuasai bola melebar, namun sayang terbaca melalui Jilet gelandang tengah dari Surakarta, saudara-saudara. Pergantian pemain sip, ada pergantian pemain dari PSG nomor punggung 17 Kolot ditarik keluar, digantikan Rere nomor punggung 7. Sekarang kembali bola dikuasai melalui drop bola terhadap Zilet palang tubuh terakhir dari Surakarta. Coba kerjasama pemain rekanannya melebar kerjasama Faiz maupun Andi, coba kuasai bola namun mampu dipotong lewat Jimmy, angkat jauh ke depan namun sayang membentur satu pemain dari Surakarta tepat di kaki akan melebar, maksudnya satu yang dituju. Coba Jimmy, masih Jimmy setorkan Acong, coba melebar maksudnya lagi-lagi Jimmy, kurang sempurna penguasaan bola yang dilakukan Jimmy, saudara-saudara, sehingga bola pun meluncur meninggalkan lapangan. Sementara
sementara menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan, namun sayang bola terakhir menyentuh Faiz maupun Andi. Lemparan ke dalam coba akan dilakukan pemain belakang yang dipercayakan Rio Acong, ataupun tendangan bebas Rio Acong turun jauh ke belakang, ancang-ancang Rio. Siapakah serangan yang dituju? Namun sayang lemah saja tetap di kaki gol. Kerjasama Atam, coba kerjasama Lexon ataupun Robi. Terlalu lama lagi penguasaan bola yang dilakukan Robi, sementara berbahaya. Kantor akan dilakukan anak-anak Pesme melalui Tata. Coba Tata lagi-lagi harus berhadapan dengan juga Tata Sulawesi. Berbahaya saudara-saudara, di mana Said mampu meloloskan diri dari penghalangan pemain belakang dari Surakarta. Kepetakan namun sayang sontekan kaki kanan Said masih melebar di sebelah kanan tiang gawang dari kesebelasan Surakarta. Merubah kedudukan masih imbang 0-0, sementara bau kuasai bola, sementara melebar rupa-rupanya Pak Istorong merubah posisi Pak Istorong. Coba kuasai bola, masih Pak Istorong sodorkan Robi, namun sayang terlepas penguasaan bola yang dilakukan Robi, mampu dikuasai Rere. Kerjasama Bulyo, umpan tinggi maksud masih ada Rio Acong saudara-saudara, memutus serangan Lexon. Coba berhadapan dengan Cini, mampukan melewati Lexon, mampu dikuasai, sementara Faiz mampukan melewati Tony. Pemain tekanan masih terus Faiz Porong, akhirnya umpan crossing rupa-rupanya jauh dari jangkauan Pandu Pul saudara-saudara. Umpan crossing yang dilakukan Faiz Porong sehingga menghasilkan tendangan bebas. Coba Apan jauh ke belakang, ancang-ancang Apan, siapakah serangan yang dituju? Masih Apan angkat dengan kaki kanannya, maksudnya Rere yang dituju. Mampukah kuasai bola? Masih Rere angkat tinggi-tinggi, kerjasama Acong melebar Said. Coba Said mampu melewati satu pemain Said, sementara hentikan segera dibayang-bayang Rio Acong. Said lagi-lagi mempunyai kesempatan emas saudara-saudara, namun sayang disia-siakan lewat tendangan keras kaki kanannya, sehingga bola pun meluncur jauh meninggalkan lapangan. Jilet sudah lakukan tendangan kawan, Robi yang dituju, namun lagi-lagi mampu diantisipasi Fajri Tekri dari Getrak Senayan. Masih Fajri, siapakah gerangan yang dicari? Namun tepat di kaki Rio Acong. Kerjasama kembali Said, pendek ke belakang Said, mampu diantisipasi sementara melalui pemain nomor 16. Rupanya bola sudah meninggalkan lapangan saudara-saudara, di mana hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Coba kuasai bola sepeda, siapa gerangan yang dituju, angkat jauh ke depan, maksudnya yang dituju Tata, namun mampu dikuasai Lexon. Cukup pengaruh di sektor tengah lapangan dipunyai Surakarta, mampu dikuasai bol, masih bol setorkan Atam, masih dikuasai bola Atam, lakukan umpan tusukan, Robikah yang dituju, masih mampu dikuasai Robi saudara-saudara. Pendek kerjasama Faiz Porong, masih Faiz lagi-lagi lakukan umpan crossing, namun masih ada pemain belakang yang dipercayakan saudara Atam, mampu dikuasai bol. Coba berhadapan dengan Said, masih Said kuasai bola, soforkannya Tata, masih Tata, namun daripada banyak pelanggaran kecil dilakukan, pelanggaran dilakukan pemain dari Surakarta terhadap penjaga gawang Opul. Lahirlah tendangan bebas. Apan coba kuasai bola sepenuhnya, balik jauh ke belakang. Apan angkat dengan kaki kanannya, maksudnya Rere yang dituju. Coba ditutup pergerakannya Aris, masih Rere, rupanya pelanggarannya dilakukan Aris saudara-saudara terhadap Rere, di mana hakim garis pertama yang dipercayakan Renal mengangkat bendera tinggi-tinggi. Tendangan bebas ini coba dihadapi Cimil selaku pemain gelandang serang, penghadir serangan yang dipunyai PSG, turun jauh ke belakang. Coba Cimil, siapakah gerangan yang dituju? 4 bahkan 7 pemain dari PSG sudah berada di hadapan pemain dari kesebelasan Surakarta, mampu diantisipasi tepat di kaki Fajri. Coba
Fajri ditutup pergerakannya melebar Tata, masih Tata kuasai bola, berbahaya Tata di bayang dua pemain, namun putus asa dilakukan Tata saudara-saudara, di mana terus di pressing tiga pemain belakang sehingga sentekan kaki kanannya jauh dari harapan yang diinginkan. Tata mampu dikuasai Rio Acong, jauh di paripanya pemain sayap kanan kerjasama Pandu, namun sayang mampu diantisipasi melalui pemain nomor 9 Acong. Coba Acong dibayang-bayangi Ucup, akhirnya mampu dipotong lewat pergerakan Ucup saudara-saudara. Serangan yang dibangun Acong sementara belum berubah kedudukan, masih imbang 0-0, membantu rupa-rupanya dari pemain Surakarta Kabupaten Suranenggala yang coba dilakukan Atam, yang coba terus menutup pergerakan Fajri yang sering naik melakukan serangan, sementara mampu dikuasai kembali pemain-pemain yang lewat dua kerjasama Fajri. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam Fajri, kuasai bola sepenuhnya. Siapakah yang akan dituju? Masih dikuasai Fajri, rupa-rupanya Said yang dicari, meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam Fajri jauh, sementara Acong yang dituju pendek ke belakang melalui Cini, masih Cini angkat tinggi-tinggi kerjasama Acong, namun mampu diantisipasi Cilet kerjasama lewat Atam, masih Atam kuasai bola, mampukah melewati dulu sodorkan Lexen kerjasama Bo, pengatur serangan masih Bo, melebar maksinya Aris yang coba dilakukan overlap, masih Aris di payung-payung itu, masih Aris sodorkan Lexen, masih Lexen, namun terlepas lagi-lagi penguasaan bola yang dilakukan Lexen, padahal umpan cukup jamik yang dilakukan Aris, namun sayang penguasaan yang kurang sempurna dilakukan Lexen, sementara mampu dikuasai Boye, disodorkan Tata, masih Tata dibayang-bayangi lewat bawah angkat tinggi-tinggi, masih mampu diantisipasi Ucup saudara-saudara. Coba akan angkat jauh melebar Tata yang dituju harus berhadapan dengan Aris, mampu melewati Aris, maksudnya Rohe yang dituju, sementara belum mampu melewati Jile, palang pintu terakhir kerjasama lewat Lexen, sodorkan rupa-rupanya Pak Isporong kuasai bola Pak Is, masih gak mengeser Juni, mampu melewati Juni, Pak Is, masih Pak Is dicocor jauh-jauh saudara-saudara melalui Atam, tidak mau ambil kompromi, menjauhkan sekeluarga dari jangkauan Pak Isporong, kembali kuasai bola, mampu melewati 1-2 pemain tetap di gol. Coba bola angkat keras. Membuang bola saudara-saudara yang dilakukan Fajri, namun sayang bola bertolak mencari salah kawannya sendiri, sehingga penjaga kawan Fajri terperdaya, sehingga sementara melawan kedudukan 1-0 dihasilkan anak-anak Surakarta sudah menggalak ketepatan atas gol yang dicetak Fajri alias Gubernur Dulu. Malah sudah kembali ke tengah lapangan, coba bola dikuasai Bulwe, sementara melebar melalui satu pemain sayap kiri, sodorkan Bulwe, coba mampu kuasai bola, kembali yang dituju Said lagi-lagi, coba berhadapan dengan Tata, masih Said, akhirnya umpan crossing, masih mampu diantisipasi Rio Acong, Lexen ataupun Rocky yang dituju, coba Lexen berhadapan dengan Juni, mampu diantisipasi, berbahaya, namun apa yang terjadi saudara-saudara, rupa-rupanya sudah terlebih dahulu Tata melakukan pelanggaran terhadap Jilet, sementara lewat Pak Isporong kerjasama Rocky, Lexen umpan tahu melebar maksudnya Pak Isporong, mampukah dengan bola, masih mampu jaga gawang, rupa-rupanya tidak mau kembali di bobol jala gawangnya, sehingga tampil pun keluar dari sarangnya untuk menyelamatkan jala gawangnya dari serangan anak-anak Surakarta yang coba mengotori Pak Isporong, sehingga menghasilkan tendangan penjuru langsung dihadapi nomor 12 Pak Isporong. Coba turun beberapa langkah ke belakang Pak Isporong, ancang-ancang siapakah gerangan yang dicari, masih Pak Is, umpan jauh ke depan, namun sayangnya tendangan penjuru tepat dengan peluit panjang babak pertama telah usai. Kedudukan